Rugi dan bangkrut adalah suatu fenomena yang wajar dalam dunia bisnis. Belum ada ceritanya seorang pengusaha sukses yang usahanya selalu mulus. Pasti mereka pun pernah 1 atau 2 kali dalam usahanya mengalami kerugian atau kegagalan usaha, tetapi dari pengalaman pahit tersebut mereka bisa bangkit untuk sukses. Namun merugi tetaplah merugi, di mana artinya bisnis usaha Anda sedang tidak berada di jalur yang benar, serta perlahan sedang menuju kerugian yang lebih besar. Pastinya tidak ada satupun orang yang ingin usahanya rugi. Bahkan sekelas pengusaha sukses pun tidak mau usahanya rugi sedikit pun. Banyak sekali pengusaha di luar sana, terutama pengusaha baru, yang terlambat menyadari bahwa usahanya sedang menunjukkan tanda-tanda kerugian. Hal ini menyebabkan para pengusaha tersebut terlambat untuk mengatasinya. Padahal identifikasi kerugian usaha lebih awal dapat mengurangi dan menanggulangi resiko biaya yang keluar ketika rugi, serta tentunya memberikan jangka waktu yang panjang bagi pengusaha untuk mengambil kebijakan yang tepat dan tidak terburu-buru. Lalu, apa saja sih tanda-tanda usaha Anda sedang merugi? 1. Anda sudah tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar semua tagihan usaha Anda. Membayar tagihan adalah kewajiban yang harus dipenuhi, karena dengan membayar tagihan usaha dapat memperlancar aktivitas usaha Anda ke depannya. Namun, jika Anda menemui kondisi keuangan usaha di mana Anda tidak bisa membayar tagihan-tagihan pokok seperti sewa tempat usaha, tagihan pinjaman, tagihan jasa listrik, ataupun air, maka Anda harus waspada karena ini bisa jadi petanda usaha Anda sedang merugi. 2. Tabungan usaha selalu turun dan mendekati negatif. Saldo bank atau saldo tabungan Anda adalah parameter dasar bagaimana aset atau kekayaan Anda meningkat sebagai hasil usaha Anda. Namun, bagaimana jadinya apabila saldo tabungan di bank Anda selalu turun terus-menerus? Mungkin bisa jadi Anda menggunakan uangnya untuk meningkatkan bisnis Anda, menambah modal, ataupun Anda gunakan uang tersebut untuk berinvestasi pada usaha lain. Perlu dipahami juga bahwa peningkatan bisnis dari waktu ke waktu menghasilkan peningkatan biaya, artinya uang yang Anda keluarkan pun akan semakin banyak, sehingga apabila saldo bank Anda selalu turun terus-menerus, hal ini dapat mengindikasikan bahwasanya peningkatan pemasukan serta pengeluaran usaha Anda sudah tidak sebanding. Apabila hal ini terjadi, Anda harus berhati-hati karena mungkin usaha Anda sedang merugi. 3. Penjualan Anda selalu tidak mencapai target penjualan yang diharapkan. Menetapkan target penjualan adalah hal yang sangat penting dan krusial bagi Anda dalam menjalankan usaha Anda. Namun, terkadang banyak juga pengusaha yang tidak menetapkan target penjualannya, sehingga kurang awas dengan posisi keuangan usahanya. Dengan adanya target penjualan, Anda mampu menentukan batas seberapa besar penjualan yang Anda hasilkan untuk balik modal, serta berapa batas penjualan yang Anda perlukan untuk mendapatkan keuntungan yang Anda harapkan. Apabila Anda mendapati usaha Anda tidak berjalan sesuai dengan target, Anda bahkan tidak mampu menutupi biaya yang Anda keluarkan, maka dipastikan Anda dalam posisi merugi. Kemudian, bagaimana cara mengatasinya? Anda dapat mencoba strategi-strategi berikut. 1. Kurangi biaya-biaya usaha. Cara jitu menanggulangi kerugian adalah dengan mengurangi biaya. Biaya yang lebih sedikit akan memberikan margin keuntungan yang lebih besar pada usaha Anda. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat Anda perhatikan dan lakukan. Perhatikan apakah ada biaya-biaya tidak penting yang dapat Anda potong. Apakah Anda dapat mengurangi bagian pribadi Anda yang dapat diambil dari usaha Anda. Cobalah bernegosiasi dengan supplier Anda untuk memperoleh diskon atau harga yang lebih murah. Jual aset-aset yang sudah tidak digunakan kembali. 2. Tingkatkan penjualan. Selain mengurangi biaya untuk menanggulangi kerugian, tentunya kita harus meningkatkan penjualan. Ada beberapa langkah dasar yang Anda dapat perhatikan dan lakukan. Meningkatkan harga produk Anda secara wajar, meningkatkan pemasaran melalui lapak e-commerce, mendesain produk sesuai dengan segmentasi pasar yang menjadi target Anda, memberikan insentif pelayanan bermutu untuk meningkatkan pelanggan. 3. Sewa jasa akuntan atau konsultan bisnis. Cara terakhir yang paling ampuh adalah dengan menyewa akuntan atau konsultasi bisnis profesional bagi usaha Anda. Dengan memanfaatkan jasa ini, Anda dapat secara mudah, tepat, dan cepat mengidentifikasi situasi keuangan usaha Anda. Pilihlah akuntan atau konsultan bisnis yang terpercaya dan profesional, karena kelak mereka perlu tahu bagaimana kondisi dapur usaha Anda. Menggunakan jasa akuntan dan konsultan bisnis mungkin Anda menambah biaya yang perlu Anda keluarkan. Namun hal ini sangat sepadan bagi Anda untuk dapat menentukan langkah kebijakan strategis yang tepat bagi usaha Anda.